Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dokter ya. Di video kali ini aku akan ngebahas bagaimana caranya supaya tubuh kamu bisa lebih efektif membakar lemak, dan dengan demikian kamu bisa lebih cepat mencapai body goals. Meskipun berbackground dokter umum dan paham ilmunya, aku pernah mengalami obesitas. Sekarang let me share some tips ya. Banyak orang yang mengeluhkan tentang bagaimana badan kita tuh kok jadi semakin lama semakin gampang nimbun lemak ya. Semakin punya goal, semakin punya target penurunan berat badan, punya body shape yang bagus, kok tidak semudah yang dibaca ya. Nah, apalagi di masa-masa physical distancing. Di physical distancing, kita jaga jarak dengan manusia, tapi kita tidak jaga jarak dengan kulkas. Akhirnya badannya melebar. Apa-apa dengan handphone, kerja pakai HP, belajar pakai HP, nonton pakai HP. Jadi kita lebih mudah terpapar dengan promo-promo GrabFood, GoFood, dan lain-lain. Tapi sudah bukan masalah lagi, masalah itu sudah bukan masalah kalau kita sudah tahu solusinya. Hari ini aku akan ngebahas tentang solusi bagaimana caranya kita bisa punya pembakaran lemak yang efektif. Tentu saja yang didapat bukan cuma body shape yang semakin bagus, tapi kesehatan juga yang jauh lebih baik. Kunci untuk menghilangkan lemak tubuh itu adalah dengan bagaimana caranya supaya badan kita lebih gampang membakar lemak dan diubah menjadi energi. Teman-teman, tubuh kita memang menimbun lemak yang berlebih untuk menjadi cadangan energi kita. Tapi sebenarnya tubuh kita ini didesain untuk membakar lemak ini sebagai sumber energi saat tubuh kita membutuhkannya. Akan tetapi pola makan dan pola hidup yang tidak sehat menjadikan proses ini jadi tidak efisien, dan yang terjadi penumpukan lemaknya terjadi sangat banyak dan menumpuk di bawah kulit kita, jadi membuat body shape kita tidak bagus dan bisa menumpuk di organ-organ tubuh kita yang namanya lemak visceral, dan itu membahayakan kesehatan. Salah satu metode yang terkenal yaitu intermittent fasting, yaitu jendela puasa 16-8. Di mana kita berpuasa selama 16 jam, boleh minum air atau apapun yang tidak berkalori, dan jendela makannya adalah 8 jam. Disitulah Anda boleh makan. Dan ini efektif sekali menghilangkan lemak-lemak yang ada di seluruh tubuh Anda. Berikut cara kerjanya intermittent fasting. Apa sih yang sebenarnya intermittent fasting lakukan kepada tubuh dan otak kita? Kapan terakhir kali kamu makan? Orang yang menjalankan jendela puasa yaitu 16 jam tidak makan apa-apa, boleh minum, tapi 8 jam jendela makan secara selang-seling. Selama 16 jam tersebut tubuhnya akan mengalami perubahan yang membedakan dengan mereka yang tidak menjalankan jendela puasa. Berikut cara kerjanya. Saat kamu makan, kamu akan menyimpan cadangan energi di dalam liver dalam bentuk glikogen. Tapi setelah 10-12 jam tidak makan, kadar glikogen akan menjadi sangat rendah. Dan ini akan menghasilkan kita akan menjadi lebih sensitif dari biasanya, yang disebut hangry and angry, lapar dan marah. Tapi sisi baiknya, dengan sedikit kadar glikogen yang tersimpan, maka sel-sel lemak di tubuh akan dirilis ke dalam pembuluh darah dan dibawa masuk ke hati, di mana lemak tersebut akan diubah menjadi energi untuk tubuh dan otak. Kita membakar lemak untuk bertahan. Sampel darah menunjukkan mereka yang berpuasa untuk selama 12-24 jam mengalami peningkatan energi dari lemak sebanyak 60%, dengan jumlah terbanyak itu setelah berpuasa 18 jam. Ini adalah benefit dari intermittent fasting karena memasukkan kita ke dalam fase yang disebut ketosis. Dan inilah alasan para ahli memutuskan bahwa intermittent fasting bisa menjadi kunci untuk hidup yang lebih sehat dan lebih panjang. Proses pembakaran lemak menghasilkan sebuah zat yang disebut zat keton. Di dalam otak, keton memicu keluarnya BDNF, zat yang memperkuat sel saraf dan memperkuat koneksi sel-sel saraf di daerah-daerah otak yang bertanggung jawab terhadap proses belajar dan ingatan. Inilah yang menjadi penjelasan
kenapa produksi keton yang meningkat bisa meningkatkan ingatan pada orang-orang yang mengalami demensia dalam waktu 6 minggu. Peningkatan jumlah keton di badan juga menjadi penanganan pada pasien-pasien yang mengalami epilepsi parah. Sebenarnya untuk bisa meningkatkan keton, bisa juga dengan cara diet keto. Dengan cara mengkonsumsi banyak lemak dalam diet sehari-hari kita dan tidak mengkonsumsi karbohidrat. Ini bisa memberikan efek yang mirip dengan intermittent fasting. Mereka yang menjalani pola diet ini selama 3 bulan, bukan cuma turun berat badan, tapi juga mengalami penurunan tekanan darah dan penurunan hormon IGF-1 yang berhubungan dengan penuaan dan penyakit-penyakit. Tapi para ahli menemukan bahwa jendela puasa meningkatkan level keton jauh lebih banyak. Dengan diet keto bisa meningkatkan kadar keton 4 kali lipat dari diet pada umumnya, sedangkan intermittent fasting meningkatkan 20 kali lipat. Maka dari itu, pola makan intermittent fasting lebih direkomendasikan karena punya banyak benefit bagi kesehatan secara keseluruhan. Sementara itu kebanyakan orang makan 3 kali sehari, ditambah lagi dengan cemilan. Makanya tidak pernah mencapai fase ketosis, sehingga tidak pernah cukup punya kadar keton yang dibutuhkan untuk mempromot kesehatan yang baik. Berpuasa dan ketosis sudah dari sononya menjadi kunci kita bisa bertahan. Dan cara ini juga yang membantu para pendahulu kita bisa bertahan dari peperangan dan kelaparan. Dan sekarang kita sudah menyadari, cara ini adalah solusi untuk generasi berikutnya terbebas dari penyakit mental dan fisik. Untuk mempermudah jendela puasa, saya mau rekomendasikan suplemen yang bisa memaksimalkan pola makan intermittent fasting, yaitu BB45 atau Body Burn 45. Ini adalah program suplementasi yang dipadukan dengan olahraga yang benar dan pola makan intermittent fasting selama 45 hari. BB45 ini berisi 2 macam suplementasi. Dan Jumpstart, 2 suplemen ini akan membuat program kita menjadi lebih ringkas, sederhana, dan menyenangkan. Tegrin 97, artinya 97% mengandung polifenol, yang dimana 65%-nya adalah katekin. Polifenol dan katekin adalah antioksidan yang sangat kuat, dia 100 kali lebih kuat dari vitamin C dan vitamin E. Konsumsi 1 kapsul Tegrin sama dengan minum 7 cangkir teh hijau. Kabar baiknya 99,5% bebas kafein. Mengkonsumsi Tegrin bukan hanya mendapatkan manfaat fat metabolisme, tapi juga segudang manfaat kesehatan lainnya. Nah, kita move on ke suplemen berikutnya, yaitu TR90 Jumpstart. Diformulasikan dari bahan-bahan yang natural seperti red orange, prickly pear, saffron, membantu program penurunan berat badan dengan memberikan rasa puas, membantu pertumbuhan otot, dan membantu pembakaran lemak. Pokoknya Tegrin dan Jumpstart ini keren banget deh, bisa membantu kita untuk memudahkan proses penurunan berat badan dan menyesuaikan diri dengan jendela puasa. Bagaimana dengan pola olahraganya? Olahraganya simple sekali. Anda tidak harus pergi ke gym, Anda bisa melakukannya di rumah. Suplementasi ini bisa memaksimalkan pembakaran dari exercise yang Anda lakukan. Nah, itu dia tadi tentang BB45. Ini disupport dengan online coaching. Ini adalah terobosan di dunia diet dan pengelolaan berat badan. Program BB45 ini sangat menyenangkan dan Anda bisa menikmati hasilnya dalam body shape. Dalam waktu 1-2 minggu Anda sudah melihat hasilnya, dan begitu program ini selesai, akan ada sebuah pola yang bisa Anda bawa seumur hidup dan bisa menjaga kesehatan dan body shape Anda. Sekian sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.